Selamat malam, hari ini 30 Maret 2022 kita memperingati Hari Film Nasional. Saya nggak mau panjang-panjang memberikan pembuka untuk Anda karena saya tiba-tiba di hadapan para narasumber yang saya undang, saya merasa waduh saya nggak ada apa-apanya untuk bicara film, saya hanya penikmat film gitu ya. Jadi saya akan langsung memperkenalkan sejumlah narasumber yang saya undang, kita harapkan bisa memberikan pencerahan, gambaran seperti apa sih industri film kita, perkembangannya, tantangannya, apalagi sekarang di era digital begitu ya, dan tentu kita berharap semakin banyak lagi film-film nasional kita yang membanggakan kita di kancah internasional. Atau ada perspektif lain soal ini. Saya perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara langsung ada di studio dan juga ada yang bergabung melalui sambungan Zoom. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Mas Romi Fibri Hardianto, Ketua Lembaga Sensor Film. Selamat malam Mas Romi. Malam Christian, malam semuanya. Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mas Riri Riza, ini banyak filmnya yang kita nikmati. Mas, terima kasih sudah hadir. Halo, berkenan hadir. Christian. Halo Mas. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Ini yang suka nonton film mungkin banyak ya kalau saya harus sebutkan semuanya bagus-bagus. Oke, di sebelahnya ada Mas Daniel Rudi Haryanto, sutradara film dokumenter. Selamat malam. Selamat malam Kak Fris. Rudi, terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Bergabung secara virtual ada Olga Lydia, aktris dan produser film secara melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mbak Olga. Halo, selamat malam semuanya. Ingin sekali sebenarnya Mbak Olga bisa gabung. Tadi Mas Riza bilang harusnya yang duduk di sebelah saya itu ada Mbak Olga. Tapi setidaknya di masa pandemi terima kasih banyak sudah berkenan untuk gabung dan bicara mengenai film nasional. Mas Riri tadi sengaja saya buka dengan begitu awam ya. Kami kebanyakan mungkin hanya penikmat Mas Riri, tapi mungkin Mas Riza bisa cerita pada kami setidaknya dari titik awal Mas Riza memulai karir, saya menyebutnya karir atau apa Mas kalau menurut Mas Reza? Saya rasa bisa disebut karir tentu saja. Kami percaya semuanya rata-rata pembuat film bahwa film adalah bagian penting dari dunia kebudayaan, dia produk budaya dan setiap orang yang bekerja di dalamnya ingin membangun dirinya semakin lama semakin baik. Seperti pematung, seperti seorang penari, seperti seorang musisi atau penyanyi. Jadi ya saya sudah berada di dunia ini, dunia film ini sejak tahun 97, 98. Jadi mungkin 25 tahun hampir genap gitu ya. Itu di masa-masa awal reformasi ya? Betul. Berarti mungkin bisa cerita gitu ya. Dulu sebelum masa reformasi kemudian ada perbedaan tentunya ketika semuanya mungkin menyebutnya, orang-orang politik menyebutnya ya jauh lebih terbuka, jauh lebih bebas. Betul. Film dulu berada di dalam sebuah sistem yang jauh lebih mengekang dari sekarang. Yang pasti dulu setiap kali kita akan memproduksi sebuah film, aspek perizinan itu menjadi bagian penting. Jadi ada semacam kesadaran bahwa film itu punya dampak yang sangat sangat besar kepada penontonnya. Jadi ada kekhawatiran dari negara di masa itu bahwa siapapun yang membuat film itu harus terverifikasi, mulai dari siapa dia. Jadi harus menjadi anggota asosiasi atau organisasi yang resmi diakui oleh pemerintah. Ide apapun yang mau dibuat di Indonesia itu harus dilaporkan dulu ke negara, ke Departemen Penerangan di masa itu untuk mendapatkan semacam kesepakatan persetujuan untuk diproduksi. Dan setelah selesai pun harus tetap ke lembaga sensor film untuk bisa diputar. Dan itu adalah faktor yang membuat ada anomalinya juga ya, karena film tiba-tiba disadari sebagai sebuah produk kebudayaan yang penting. Tapi pada saat yang sama, film juga dianggap kalau bisa jangan mengambil resiko-resiko ideologis atau resiko-resiko estetika yang terlalu berbahaya. Dan membuat dalam perspektif politik maksudnya. Betul, dalam perspektif politik antara lain. Jadi filmnya itu yang aman-aman aja. Jadi dulu itu kita cuma lihat dua jenis film. Film yang menghibur banget, sama film yang istilahnya berkebudayaan banget tapi tidak menyentuh persoalan-persoalan yang lebih substansi seperti kritik sosial yang tegas dan jelas gitu. Mas Riza kan memulainya 97-98 tuh. Mungkin bisa cerita kepada kami, itu pilihan hidup atau kemudian menjadi karir saja atau ada titik balik tertentu kemudian ya ini kemudian hari ini saya melihat
Mas Riza yang masih tetap konsisten sejak. Saya beruntung masuk ke film melalui sekolahan. Jadi ada satu sekolah waktu itu di Indonesia, bayangkan 250 juta penduduk, film disebut karya bagian dari kebudayaan. Hanya ada satu sekolah? Satu sekolah film, Institut Kesenian Jakarta. Kami berdua sesama lulus di alumni sana. ya. Dan disitulah saya belajar tentang sejarah film yang luar biasa. Saya belajar tentang bagaimana powerfulnya film di masyarakat. Kita punya tokoh-tokoh film yang penting. 30 Maret hari ini adalah hari pertama syuting film Darah dan Doa karya sutradara Usmar Ismail yang merupakan bapak perfilman nasional. Dan itu karya yang baik. Saya belajar di sekolah itu, saya kebetulan masih diajar ya sama beberapa tokoh-tokoh yang masih bekerja dengan Pak Usmar. Jadi kenal secara pribadi. Jadi saya punya aspirasi yang sangat tinggi dan percaya, dan karena itulah mungkin saya bersama teman-teman, film itu karya bersama, bukan karya sutradaranya aja. Kita semua percaya bahwa film ini harus dibuat, diproduksi, diciptakan secara bertanggung jawab, dan harus kualitasnya harus terus-menerus diperbaiki. Itu yang kami ingin capai. Kalau mungkin bagi pelukis, wah lagi-lagi saya nggak kompeten bicara, tapi bagi pelukis mungkin kanvas itu apa? Lukisan itu adalah karya kan menyebutnya. Kalau ditanya ke Mas Riza, film itu apa buat Mas Riza? Ya, film karya, film cerminan dari kerja bersama. Film adalah media berbagi rasa, dan film juga adalah sebuah wakil dari bangsa kita. Karena sekarang film ini dinikmati bukan hanya di Indonesia. Tadi dibuka bahwa ini era digital. Film-film Indonesia sekarang banyak yang diputar di platform-platform digital. Film Indonesia juga mulai diterima di pasar internasional. Jadi film diterjemahkan ini bisa, ke beberapa bahasa gitu ya. Film bisa menjadi gambaran seberapa maju masyarakat. Seorang sineas. Peradaban ya. Iya betul. Saya yakin salah satu ya. Tentu saja tidak semua, tapi salah satu kalau mau melihat secanggih apa sih masyarakat kita, atau kalau kita bilang masyarakat ini multikultural, seberapa kayanya budaya kita itu. Tercerminkah di film kita? Film gitu itu ya? adalah media yang paling efektif untuk bisa melihat itu semua. Mas Rudi tadi sudah disebutkan Mas Rudi ini kan sutradara film dokumenter, beda genre gitu ya. Tapi tadi sama satu alumni gitu ya. Tadi saya baru tahu juga Mas. Jadi 250 juta rakyat Indonesia seketika itu hanya satu ya? Ketika itu. Perguruan tinggi yang tempat belajar seni lah di dalamnya. Mas Rudi juga mungkin bisa cerita awal kemudian ini gara-gara memang sekolah, kemudian memilih ayo udah saya di dokumenter, kemudian konsisten hingga hari ini, atau bagaimana? Tapi sebenarnya saya koreksi Mas, kalau waktu Mas Riri masuk ke IKJ itu 180 juta Mas. Oh masih gitu. Oh iya, jumlahnya belum sebanyak ini. Lagunya Rhoma Irama udah menyebut 180 juta penduduk Indonesia. Ya. Saya setua itu ya. Oke. Ini guyonan aja. Thank you. Tapi bagaimanapun tetap perbandingannya kecil sekali itu ya, 180 juta. Kalau dibilang dari keberangkatan awal saya ya, ayah saya itu pemutar film layar tancap untuk sebuah produk mie instan di Jawa Tengah. Jadi bapak saya itu posisinya waktu itu adalah kepala unit film propaganda untuk produk mie instan itu di Jawa Tengah. Dari SD sampai SMP saya setiap liburan sekolah atau setiap akhir pekan mengikuti ayah saya untuk keliling ke desa. Ayah saya datang ke Polsek, ke Polres, ke Korem, Koramil gitu untuk perizinan bisa muter film di layar tancap gitu. Nah, sebagai anak yang tumbuh waktu itu saya selalu duduk di mobil box itu. Di belakang di samping proyektor yang saya masih ingat betul mereknya itu Cingkang. Proyektor merek Cingkang, mungkin merek dari RRC waktu itu ya. Nah, jadi dari suara terus kemudian cahaya, bagaimana film seluloid itu ditembakkan ke layar lebar, terus kemudian bagaimana ayah saya menggunakan momen itu untuk memasarkan produk mie instan, itu betul-betul membekas di kepala saya. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala saya terkait dengan teknis. Kenapa ini bisa begini? Kenapa bisa begini? Kenapa role ini yang saya sebut waktu itu Mika, ya kan? Permukaan Mika ini kok bisa membuat suara? Muncul gambar gitu ya? Nah, semuanya itu terjawab di semester awal. Mana kuliah di IKJ itu? Mata kuliah yang diasuh oleh
almarhum Mas Joko Sujarwadi yang di TVRI juga, di pelajaran teknologi film waktu itu. Ada intermittent movement, gerak mesin jahit, terus kemudian ada tata suara dan lain-lain, itu semua terjadi di situ. Nah, saya dari kecil memang terdidik untuk seni ya, dari ibu saya juga. Jadi saya sangat suka melukis. Jadi selepas dari SMP di Semarang, saya hijrah ke Jogja untuk masuk ke Sekolah Menengah Seni Rupa. Nah, pengalaman sinematik dengan ayah saya, terus kemudian pengalaman seni rupa di SMSR itu membangun masa remaja saya. Saya mengenal Van Gogh, Modigliani, Picasso, Piet Mondrian dan lain-lain dalam bentuk seni rupa. Nah, tetapi saya tidak puas dengan menggambar satu bidang. Saya pernah bikin mural besar gitu ya. Tapi saya nggak puas karena saya pengen menggerakkan gambar-gambar itu. Jadi audiovisual gitu ya? Saya pengen jadi gambar-gambar saya bergerak. Nah, selepas dari Jogja itu, saya mendengar ada sekolah film ya, Mas Riri tadi sebutkan, satu-satunya di Indonesia. Indonesia ketika itu ya. Nah, akhirnya saya mencoba untuk Tapi langsung film pilih genre dokumenter nggak waktu itu? Di awal nanti karir? ada lagi dokumenter, karena saya membaca tulisannya Mas Seno Gumira Ajidharma waktu itu, judulnya Darah dan Doa Sinema Indonesia di salah satu surat kabar nasional. Di situ Mas Seno di awal tulisan menyebutkan sebuah quote dari Frederick Ilyich Lenin, pemimpin revolusi Rusia, ketika meresmikan sebuah laboratorium film bernama Sovkino, itu the most important of all arts is cinema. Jadi itu dari semua bentuk seni adalah yang terutama adalah sinema, karena kemudian sinema membangun kesadaran revolusi Bolshevik. Nah, ketika masuk di IKJ, seperti yang Mas Riri tadi sampaikan, guru-guru kami di eranya Usmar, seperti misalnya Pak Khalid Arifin yang mengajarkan. Itu mengajarkan itu? Iya, mengajarkan sejarah film dunia. Beliau mengajarkan kepada kami ini tentang sejarah. Bagaimana sinema menjadi maju dengan Pudovkin, Eisenstein, dan Kuleshov di masa revolusi Bolshevik, atau bagaimana Perang Dunia Kedua menghasilkan neorealisme Itali. Semua keluar nih literatur-literaturnya nih. Nah, bagaimana kemudian sinema lahir, bagaimana Indonesia mengenal sinema dari masa Nah, itu kita akan bahas tuh mengenai itu, supaya kita juga bisa melihat film tidak sekadar hanya dalam konteks untuk menikmati, tetapi mungkin melihat lebih dari perspektif yang lebih luas. Sekarang Mas Rudi konsisten di dokumenter. Saat ini terakhir apa tadi cerita sebelum kita mengudara? Ini salah satu minuman kesukaan saya, kopi ya? Jadi saya melakukan itu ya? Saya kemudian memilih film dokumenter karena saya dari SD suka nyatet buku harian. Jadi saya punya jurnal tersendiri di perjalanan hidup saya. Nah, realitas, terus kemudian saya juga suka aliran realisme sosial ya. Itu yang membuat saya kemudian memilih film dokumenter, berbeda dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain memilih fiksi, jalur penyutradaraan fiksi untuk di IKJ. Saya memilih film dokumenter karena nah, di film dokumenter saya bisa bertemu dengan realitas masyarakat ya, dari yang paling bawah, dari yang proletar sampai yang borjuis gitu, kalau menurut kacamata realisme gitu. Menggambarkan realitas sosial gitu ya, masalah-masalah sosial paling banyak kemudian dari yang tingkat bawah sampai tingkat atas gitu. Dalam film dokumenter. Betul. Saya mau nanya hal yang sama ke Mbak Olga. Mbak Olga ini adalah aktris dan produser. Kata Mas Riri sih tadi sebelum kami mengudara, banyak sekarang produser-produser film perempuan gitu. Saya jadi ikut bangga Mas. Dan masih muda-muda kata Mas Riri gitu ya. Jadi masa berkaryanya mungkin masih lebih panjang. Mungkin Mbak Olga juga bisa cerita kenapa sih kemudian film? Saya tahu Mbak Olga ini banyak sekali atribusinya, bisa juga ada kadang-kadang di politik, menjadi pembawa acara, tapi hari ini kita bicara dalam konteks sebagai aktris dan juga produser. Gimana Mbak Olga? Kalau buat saya film itu adalah salah satu senjata budaya yang sangat ampuh gitu. Salah satu contohnya adalah pada tahun 2015 yang lalu, saya membuat booth di Cannes, karena waktu itu tahun 2015 ya, saya bawa beberapa film ke Cannes untuk dipamerkan di booth itu, dan kebetulan ada teman saya juga bantu untuk diputar di acara, mungkin bukan di forum Cannes yang resmi ya, tapi yang mengadakan tuh wali kota Cannes.
lumayan seru juga. Ada bintang film Perancis yang terkenal yang juga hadir di situ gitu, terus nonton beberapa film yang memang dikhususkan untuk Asia Pasifik. Nah, saya bawa tabula rasa di situ. Dan saya minta tolong kepada konjen Indonesia di Perancis. Saya bilang, ini nih film tentang rendang, bisa dibantu nggak menyiapkan rendangnya? Karena kan saya nggak tahu gimana beli rendang di sana ya. Akhirnya disiapkan gitu. Tapi kan saya nggak tahu ya, saya nggak pernah datang di acara di Cannes itu, saya nggak tahu seberapa besar, dan saya agak sungkan gitu minta banyak-banyak. Berapa ya Mbak Olga ya? 200 porsi aja deh, aku bilang gitu. Ternyata kapasitas bioskopnya 300 lebih, atau 400 itu. Jadi begitu film diputar, mereka ngelihat gitu bikin rendang di Indonesia tuh ribet banget ya, pakai kayu bakar, apalagi aktornya di situ juga mengatakan, aduh ini lama banget sih bikin rendang ini, kenapa kita pakai kayu bakar gitu kan. Terus mereka selesai nonton, mereka keluar, kita sajikan rendangnya gitu. Itu kan jadi suatu experience yang luar biasa. Tapi karena rendangnya sedikit banget, jadi temen dari konjen bilang, aduh Mbak Olga, belum sempat kita foto, tapi sudah habis. Dan saya senang banget gitu, karena mereka tuh sampai ngeriung gitu ya, dengan satu piring gitu, kadang bagi 2, bagi 3 gitu, untuk sepotong rendang itu gitu, karena mereka pengen nyobain dan penasaran banget gitu. Komentarnya macam-macam, oh iya ini rasanya kayak gini ya, tapi kalau buat saya agak terlalu spicy, ada yang bilang, aduh enak banget, kok harumnya juga enak gitu. Jadi menurut saya kalau kita cerita tentang Indonesia di mata dunia itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan media film. Orang jadi tahu, oh di Indonesia tuh seperti ini ya gitu. Kemudian mereka jadi ingin tahu lebih jauh. Jadi saya pikir sama seperti kita melihat kota Paris sebagai kota yang paling romantis gitu ya. Itu kan sebenarnya gara-gara banyak film yang bikin kita cinta di Menara Eiffel itu gitu. Termasuk film Indonesia juga, Eva Emilov. Jadi sebetulnya itu cara memperkenalkan atau promosi sebuah negara yang menurut saya paling efektif. Dan kita mungkin nggak sadar, kita semua pakai celana jeans karena film-film Hollywood masuk dan aktornya semua pakai celana jeans. Kita jadi ngerasa bahwa kita jadi bagian dari mereka gitu. Jadi dan sekarang Korea-Koreaan, betul Mbak Olga, karena drakor lagi booming, kita juga bisa ikut itu. Dan kenapa kita nggak melakukan hal yang sama gitu, dan mudah-mudahan makin banyak film Indonesia yang bisa dibawa ke luar negeri sebagai bagian dari promosi budaya. Nah tadi Mbak Olga cerita tuh ya, kalau bagi penikmat drama Korea mungkin sering tahu betul apa yang menjadi, misalnya ada satu restoran menjadi tempat syuting dari sebuah drama Korea, kemudian banyak fans mereka dari banyak negara termasuk di Indonesia yang kemudian suka sama produk itu gitu ya. Kita akan bahas lebih dalam soal itu. Bergabung juga melalui sambungan Zoom ada Pak Deddy Mizwar. Sebelum saya tanya ke Pak Deddy dan juga Mas Romi tentunya mengenai perspektif mereka, kita harus jeda. Usai jeda di Forum Presiden kami akan kembali untuk Anda.